Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mohon maaf kawan, kemarin admin tidak rekaman, tidak upload, tidak bisa mengulas game kemenangan Dingliren atas Iyane Poniachi di game ke-12. Setelah kemenangan itu kawan, skor mereka kembali imbang 6-6 kawan. Kemarin admin ada keperluan di rumah saudara yang ada di Surabaya. Jadi mohon maaf kawan, dan sekarang kita akan lanjutkan permainannya Iyane Poniachi versus Dingliren game ke-13 kawan. Setelah imbang ini, kesempatan Iyane Poniachi kembali kecil lagi untuk menjadi juara kawan. Tapi masih ada satu game lagi kawan, babak terakhir, babak 14. Pasti kalian juga banyak yang tahu hasilnya seperti apa pada game ke-13. Langsung saja kita ke papan analisis. Kita akan coba otak-atik permainan di babak ke-13 tadi malam. Iyane Poniachi pegang putih, mengawali dengan pion E4 dan mereka bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan. Ya sudah bisa kalian tebak, Iyane Poniachi akan bermain seperti ini. Pion A6 Morphy Defense, tidak memilih dengan Berlin Defense lagi, mencoba mencari kemenangan dengan permainan yang akan kita temui agak sedikit kompleks dengan Morphy Defense kawan. Dengan kepercayaan diri setelah menang kawan, Dingliren ini tidak lagi berpikir untuk mencari remis kawan, tapi mencari kemenangan. Tidak lagi bermain dengan Berlin Defense. Gajah A4, kuda F6, rokade, dan di sini gajah E7 memilih permainan tertutup dari Ruy Lopez. Kalau kalian memilih permainan terbuka kawan, yaitu kuda ini harus ambil pion E4, permainan terbuka dari Ruy Lopez. Dua pilihan utama adalah pion D4 atau benteng E1 kawan. Kalau kalian memilih jalur utama dalam permainan terbuka, pion D4 kalian mainkan, pion B5 balasan hitam. Setelah gajah mundur di sini, kalian bisa melanjutkan dengan pion D5, perkuat posisi kuda. Diagonal terang ini kalian blokade dengan pion D5. Menyerahkan pion E5 kalian kawan, pion D pukul pion E5, kalian bisa melanjutkan pengembangan gajah terang ke E6. Kuda B ke D2, menantang pertukaran, kalian tolak serang gajah terang, pion C3 bisa kalian lanjutkan. Ada gajah E7, terus melanjutkan langkah gajah ditarik mundur ke C2. Itulah jalur utama yang paling banyak dipilih saat kalian memilih permainan Ruy Lopez terbuka. Kalaupun kalian memilih jalur yang lain setelah kuda ambil pion E4, variasi nomor 2 benteng E1 kalian pilih kawan, maka kelanjutannya adalah kuda lari ke petak C5 serang gajah terang, dan di sini putih akan menukar gajah sikat kuda C6 diambil balik oleh pion D. Bisa berlanjut kuda ambil pion E5, gajah E7 untuk blokade discover, rokade di langkah berikutnya. Pion D4 bisa kalian lanjutkan serang kuda, kuda ke E6, gajah E3, dan bisa kalian lanjutkan untuk rokade. Dan beberapa langkah berikutnya tentu putih akan melanjutkan pengembangan para perwira lainnya kawan. Dan nanti bisa juga kalian ganggu posisi kuda ini dengan pion F6, bisa jadi pilihan juga. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tidak memilih permainan terbuka tapi tertutup dengan gajah E7. Dan di sini kawan, biasanya yang paling banyak dimainkan adalah benteng E1 kawan, seperti biasa, yang bisa saja berlanjut dengan pion B5, gajah mundur di sini, dan di sini bisa berlanjut dengan pion D6 ataupun gajah B7 atau rokade di langkah berikutnya. Di sini memilih variasi yang kalem saja kawan, Iyane Poniachi dengan pion D3 dan pion B5, gajah mundur ke B3 lanjut Iyane Poniachi, dan Dingliren memilih dengan pion D6 untuk perkuat posisi pion pusatnya E5 kawan sebelum kuda ini beraksi mencoba mengejar gajah. Kalau di sini kalian langsung kejar gajah kawan, ya di sini akan menyerahkan gajahnya, pion ini jatuh diambil oleh kuda. Oleh karena itulah dengan pion D6 terlebih dahulu. Dan juga ide lainnya adalah gajah ini siap memberikan tekanan kuda, diikuti kuda bergerak ke petak D4, coba tekan kuda di sini, coba tekan gajah di sini kawan, itulah idenya. Oleh karena itu antisipasinya adalah pion C3 dari Iyane Poniachi. Perkuat petak pusat D4-nya untuk dukungan pion ataupun menjaga kuda yang bisa lompat ke D4 yang diikuti gajah ke G4 terlebih dahulu, atau memberikan ruang bagi gajah untuk direposisi ke diagonal ini dari pengejaran kuda ke A5. Itulah yang bisa terjadi kawan. Oleh karena itu pion C3 sangat penting dimainkan. Rokade oleh Dingliren. Pion H3 sekarang kontrol petak G4 jelas dari aktivitas kuda ataupun gajah hitam. Dan di sini gajah B7. Kemudian gajah E3. Ada ide yang lain juga kawan, benteng E1 seringkali dikeluarkan, kuda B ke D2, kemudian manuver. Pion A4 juga beberapa kali ada ide seperti itu di posisi seperti ini kawan.
ataupun menteri ke peta E2 terlebih dahulu, tapi memilih dengan gajah gelap ke peta E3 terlebih dahulu. Tidak banyak yang memainkan kawan, variasi ini hanya sekitar ada 1 game saja. Dan dingliran melangkah kuda A5. Kalau dilihat dalam permainan Ruy Lopez, kuda ke A5 ini sangat sering kawan. Ide seperti ini dimainkan dalam permainan Ruy Lopez. Serang gajah terang untuk mencoba menekan ditarik mundur ke peta C2 atau persiapan pion C-nya untuk dimainkan. Tapi melihat urutan-urutan langkahnya, langkah kuda ke A5 di langkah ke 10 ini kawan merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke 10 ini. Gajah dipertahankan mundur ke C2, pion C5. Kuda B berkembang ke D2, ada benteng E8, dan di sini pion A4 dobrak sisi kiri untuk membuka lajur A-nya. Ditolak bermain dengan pion H6, pilihan terbaik kawan untuk kontrol peta. G5 jelas dari aktivitas gajah ataupun kuda. Dan di sini kawan Stockfish menyarankan baku hantam di sini kawan, pion A pukul pion B5 dan melanjutkan dengan pion D4. Tapi Yanepo langsung dobrak peta pusat dengan pion D4-nya. Tak ada masalah juga untuk saat ini. Dan pion E pukul pion D4 terlebih dahulu. Kalau kalian mendahulukan pion C pukul pion D4 ada masalah juga. Ya tentu saja ada sedikit perbedaan. Nanti terbukanya sisi kiri ataupun lajur pusat ada perbedaan. Tapi nilai evaluasinya dari engine sama kawan. Memilih dengan pion E pukul pion D4. Pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D4 diambil balik dengan kuda. Dengan ide memberikan tekanan pada pion B5 kawan untuk mendapatkan 1 pion di sini. Ataupun dengan ide kuda ini juga bisa aktif nanti ke peta F5 disusul saudaranya mungkin bergerak ke peta F3. Dan di sini dingliran memutuskan melepaskan pion B-nya kawan dengan langkah kuda bergerak ke peta C4. Untuk coba tekan pion di sini juga melakukan tantangan pertukaran kuda, ancam gajah gelap di peta E3 kawan. Dan di sini diterima tantangan pertukaran kuda, pukul kuda C4, pion B ambil balik kuda C4. Seumpama di sini putih memutuskan untuk melakukan pertukaran terlebih dahulu kawan untuk mendapatkan 1 pion A pukul pion B5. Hitam akan ambil gajah kawan, tidak ambil pion di sini. Ambil gajah terlebih dahulu untuk tempo ancam menteri di sini kawan. Jadi ini memaksa akan diambil balik langsung menggunakan pion F dan bisa berlanjut dengan langkah pion pukul pion. Terjadi pertukaran benteng, diambil balik oleh menteri. Memang terlihat putih akan untung 1 pion, tapi masalahnya keuntungannya adalah mempunyai pion yang double di lajur ini juga tidak terlalu bagus kawan. Atau pada posisi ini kawan, setelah putih mendahulukan pion pukul pion, kalian ambil balik di sini oleh hitam dan terjadi pertukaran benteng diambil balik oleh menteri. Dan mungkin di sini putih melanjutkan dengan langkah pertukaran kuda sama kawan. Posisi pion akan terdefleksikan, tidak lagi menjadi ancaman kuda putih. Posisi hitam masih baik-baik saja. Langsung saja pertukaran oleh Iani Puniaci setelah ditantang oleh dingliran kuda pukul kuda C4. Pion B ambil balik C4. Benteng atau di lajur A ini putih tidak mempunyai lajur yang terbuka, sekarang tetap tertutup oleh pion masing-masing. Dan di sini Iani Puniaci mulai melakukan kesalahan pertamanya kawan di langkah ke-18 dengan pion F3 untuk perkuat rantai pionnya, juga memberikan ruang bagi gajah jika ingin direposisi mundur ke peta F2. Stockfish menyarankan menteri terlebih dahulu kawan ke peta E2 untuk coba mendapatkan tempo serang pion ini, barulah nanti disusul dengan pion F3. Urut-urutannya seperti itu, walaupun konstruksi permainan nanti sedikit sama, tapi lagi-lagi kawan kalian bisa mendapatkan tempo. Bukan materi atau posisi tapi tempo, perbedaannya di situ kawan. Anggap saja benteng ini digeser ke peta C8, lindungi pion F3 bisa kalian mainkan sekarang. Gajah ditarik mundur ke F8 untuk membuka lajur E bagi benteng. Kalian tarik mundur gajah ke F2, kalau ada pion D5, kalian bisa mendorong pion ini maju kawan. Kuda lompat ke H5 mungkin. Kalian bisa reposisi atau mengembangkan gajah kalian agar lebih aktif untuk menyerang benteng mungkin. Di sini benteng mungkin bergeser ke C7 ataupun bermain dengan gajah bergerak ke peta D6 kawan. Untuk mencoba tekan pion di sini, tapi yang logis adalah benteng di sini kawan. Kalian bisa mendapatkan tempo di sini kawan. Pion ini masih bisa terblokade oleh kuda, tidak ada diagonal yang terbuka untuk beberapa waktu. Itulah pilihan terbaik. Tapi memilih dengan langkah pion F3 terlebih dahulu, gajah F8,
Ini agak sedikit mirip langkah-langkah yang saya tunjukkan tadi. Dan di sini gajah F2 kawan. Tidak bisa lagi bermain dengan menteri untuk mencoba incar pion ini kawan. Karena ada pion D5 di sini. Tentu jika kalian terima pion pukul pion di sini kawan, lajur E ini akan terbuka kawan. Tentu kelanjutannya adalah kuda ambil pion D5. Gajah mendapatkan tekanan berat. Kalau didukung oleh kuda di F5, ya simple, kuda akan sikat gajah, diambil balik, dan ini akan cukup menyakitkan bagi putih kawan. Pin-pinan atau double pin semacam ini akan cukup menyakitkan, hitam akan menang. Jadi sudah tidak mempunyai kesempatan lagi bermain dengan menteri ke peta E2. Jadi gajahnya terlebih dahulu ke F2. Pion D5. Tantang dingliren kali ini diterima karena tidak ada menteri di peta E2 kawan. Diambil balik dengan kuda. Selanjutnya gajah E4. Coba tekan kuda atau mengepin kuda agar kudanya ini tidak leluasa bergerak lagi. Dan di sini Stockfish menyarankan benteng B8 untuk perkuat posisi gajah ataupun kedepannya bisa membuat discover tekanan pada pion B2 kawan. Tapi memilih benteng E5 oleh dingliren. Benteng C1 serang pion di backup oleh benteng C8. Kuda E2 membuka akses menteri untuk memberikan tekanan lebih bagi kuda. Itulah maksud dari dingliren tadi kawan mengangkat bentengnya ini untuk mengawal kuda yang ada di peta D5. Di sini menteri bergeser ke E7 untuk memberikan tekanan di lajur E ini kawan. Tapi lagi-lagi langkah dingliren ini bertanda kuning, langkah yang kurang cermat. Kalau memilih untuk menggeser menteri ke lajur E lebih baik ke peta terang menurut Stockfish. Karena kenapa? Perbedaannya adalah kawan, kalau ke peta gelap, diagonal gelap akan tertutup bagi gajahnya. Kalau ke peta terang ini kawan, masih memungkinkan gajah ini untuk aktif di peta-peta gelap untuk keluar membantu serangan. Itulah perbedaannya kawan. Memilih menteri ke peta E7, menteri ke D4, mencoba menekan benteng ataupun kuda di sini kawan. Di sini kalian nanti akan melihat bahwa dengan langkah benteng ini maju ke peta E5, artinya dingliren siap membuat langkah pengorbanan kualitas perwira kawan. Pion F5, ada gajah G3 serang benteng kawan. Dan di sini membuat dingliren memutuskan pertukaran kualitas benteng sikat gajah. Diambil balik oleh pion F. Menteri ambil balik menantang pertukaran dan diterima oleh Yani Punyaci di langkah ke-27. Kita temui permainan endgame yang lebih cepat kawan. Diambil balik oleh pion F. Kompensasi yang didapat oleh dingliren adalah satu pion dari pengorbanan kualitas benteng sikat gajah tadi. Unggul satu pion dan berpotensi juga merepotkan pion bebas ini kawan di lajur E. Benteng FD1 dan di sini kuda bergerak ke B4, siap blokade lajur D kawan. Untuk mencoba menjadi gurita atau monster kuda untuk mengawal peta-peta gelap ini. Maksud saya peta F2 dan peta F4. Semua peta-peta gelap ini akan dikuasai oleh kuda hitam nanti. Benteng naik serang gajah. Gajah gelap ke C5 terlebih dahulu skak. Dan di sini raja bergeser ke H2. Kalau kalian tantang blokade dengan gajah kawan akan diterima oleh hitam. Dan akan ada skak garbuan. Benteng ini jatuh juga kawan. Raja ke E3 mungkin. Di sini gajah C6 terlebih dahulu ancam benteng kawan. Benteng bergeser incar pion dan kalian bisa sikat benteng. Kualitas perwira akan seimbang kembali kawan dan berpotensi juga untuk berakhir miss. Kembali lagi ke permainan aslinya. Memilih raja bergerak ke H2. Ada gajah C6 dan coba lihat posisi gajah ini sangat bagus kawan. Mengawal semua peta-peta ini tidak memberikan kesempatan bagi benteng ini untuk bergeser ke peta ini, ke peta ini, ke peta ini. Semua dikawal oleh gajah. Ini membuat Yani Punyaci menantang pertukaran benteng di peta C7 dengan dukungan gajahnya dan diterima oleh dingliren. Diambil balik oleh gajah. Kemudian gajah D5 untuk memperkuat dua pionnya sebelum kuda ini coba ke peta D3. Kuda C3 serang gajah. Dan di sini gajah dilepas kawan, memilih kuda ancam benteng ke D3. Seumpama kalian melakukan pergerakan setelah kuda ke C3 ini mencoba menyelamatkan gajah, menggeser. Kalau mundur kawan tentu pion ini jatuh. Kalau mundur ke sini kawan bahayanya seperti ini. Kuda akan tetap ambil pion, diambil oleh gajah. Dan coba lihat kawan, putih akan menang dengan 3 serangan sekaligus. Dengan 2 gajah plus kuda ini dapat dipastikan putih menang. Salah satu perwira ini pun akan jatuh. Oleh karena itulah kuda D3 pilihan dingliren, pilihan cantik. Coba ancam benteng, ancam pion di sini kawan.
Dan di sini benteng naik ke petak C2 dan gajah punya tempo untuk diselamatkan. Dan kalian tidak bisa lagi ambil pion di sini kawan karena posisi kuda menjaga gajah. Jadi ya simple, kuda akan diambil gajah terang, benteng ambil pion di sini, ancam di sini, ancam di sini, tapi sudah mendapatkan kawalan dari gajah kawan. Simple, gajah ini bisa ditarik mundur ke petak F5, tapi menurut Stockfish masih tanda tanya kawan. Stockfish masih memperkirakan permainan ini bisa berakhir miss, walaupun kalah 1 perwira. Pion A5 dilanjutkan oleh Ianepo, tidak berani ambil pion E4. Raja mulai bergerak ke F7, benteng E2 untuk mencoba tekan pion. Di sini diancam dengan kuda C1, memaksa benteng bergeser ke E1, kuda kembali ke D3, dan mereka melakukan pergerakan berulang dengan kuda dan benteng masing-masing. Permainan berakhir di langkah ke-40 persis kawan dengan 3-fold repetition move. Artinya permainan berakhir miss dengan langkah pengulangan. Itulah kawan hasil dari game ke-13 mereka. Masih ada 1 game penentuan kawan. Siapa yang bisa menang di game penentuan nanti, game ke-14, dialah menjadi juara dunia baru, menggantikan Magnus Carlsen. Kalau nanti berakhir imbang atau remis lagi kawan, akan memaksa keduanya berlanjut ke tiebreak permainan rapid. Kalau tidak salah ada 4 game yang sudah disiapkan kawan. Kalau berlanjut imbang kembali atau remis, tentu ada tiebreak berikutnya. Oke, itulah kawan sedikit analisa mengenai game ke-13 tadi malam antara Ian Nepomniachtchi versus Ding Liren. Semoga ide-ide dalam permainan Ruy Lopez bisa kalian tiru atau kalian pelajari, bisa jadi bahan referensi dalam permainan Ruy Lopez, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.